apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini temanya adalah ada seseorang yang akan terkoneksi atau terhubung denganmu dalam waktu dekat ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu dong channel YouTube aku ya, agar aku lebih rajin lagi untuk mengupload video, dan ketika aku menguploadnya, kamu jadi orang pertama yang dapat notifikasi, oke? Dan bijak-bijak menyimak setiap readingan yang saya buat setiap harinya ya, karena di sini kita menarik banyak sekali energi dan bukan untuk energi satu orang saja ya. Dari mana kalian tahu readingan ini untuk kalian apa bukan? Dari energi yang akan saya bacakan nanti dan di akhir video. Makanya jangan di skip ya sayangnya. Dan di akhir video akan ada zodiak, sio, weton ya, angka dan juga inisial nama ya. Oke, kalau kalian ingin energi pasangan kalian ditarik kembali yang sudah lama pergi, pasangan suami istri seperti itu, bisa kita bantu untuk menariknya ya. Kalau kalian yang melakukan medianya, tidak ada penambahan biaya ya. Oh iya, belum saya bilang ya. Kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan konsultasi privat reading ya, di 08 64498128. Tentunya berbayar ya, 150.000 untuk setiap kali readingan ya. Dan nggak perlu ditanya berapa banyak pertanyaan, karena kita tidak mematok pertanyaannya, oke? Dan kalau kalian ingin energi pasangan kalian ditarik kembali sama kalian yang sudah lama pergi, bahkan yang 6 tahun aja bisa kembali, kenapa tidak ya? Tidak ada yang tidak mungkin sayang, yang penting percaya ya. Kalau bisa kita bantu caranya ya. Kalau kalian yang melakukan medianya, tidak ada penambahan biaya. Kalau saya melakukannya tentunya pakai mahar ya, seperti itu. Dan ingat, harus ikut aturan. Kalau kalian tidak ikut aturan, percuma sayang, buang-buang duit namanya ya, memperlambat proses ya, memperlambat proses. Jadi capek ya, saya yang capek jadinya. Lebih baik kalau kalian masih merasa ragu, ya udah konsultasi aja dulu, terus kalian yang melakukan caranya, saya kasih medianya seperti itu ya. Atau gimana caranya biar kalian itu dagangannya laris, bisa kita bantu. Atau rumah yang dilempari tanah kuburan, atau energi negatifnya banyak ya, auranya sangat buruk di rumah kita. Kadang kita kan sering sakit dibuatnya, atau berantem di rumah itu, bisa kita bantu ya. Kalau auranya panas, nggak bagus seperti itu. Atau gimana caranya dagangan kita agar cepat laris, seperti itu bisa juga kita bantu ya. Dan banyak lagi yang bisa dipertanyakan pada saat konsultasi ya. Oke, kita lanjut dulu. Seperti apa situasi, kita lihat dulu ya, seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi dengan kamu ya, atau terhubung dengan kamu. Seperti apa situasi kamu, percintaan kamu dengan seseorang yang akan terkoneksi atau terhubung dengan kamu ya. Seperti apa? Oke. Ada keharmonisan. Sebagian dari kalian yang saya lihat saat ini ya, hubungannya sudah harmonis ya, atau baik-baik saja ya. Atau energi lain yang saya tangkap di sini, sebelumnya kalian harmonis-harmonis saja, seperti itu ya. Kalau misalnya saat ini tidak terkoneksi atau belum terhubung seperti itu ya, sebelumnya misalnya ini adalah mantan, atau pernah berselisih paham, pernah punya konflik dengan kamu, mungkin sebelumnya hubungan kalian baik-baik saja atau harmonis seperti itu ya. Itu energi lain yang saya tangkap di sini ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sebentar lagi akan terhubung dengan kamu atau terkoneksi dengan kamu. Banyak kartu. Ada momen lucu di sini ya. Bisa jadi kamu sama dia ada kenangan yang tak terlupakan, yang lucu, yang bisa buat kalian tertawa, terbahak bersama. Energi lain yang saya tangkap di sini, bisa jadi dia itu humoris orangnya ya, pelawak, atau kamu yang seperti itu ya. Sorry. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang akan terkoneksi sebentar lagi denganmu?
Di sini ada tentang pernikahan pertama, bisa jadi kamu sudah pernah menikah atau dia yang sudah pernah menikah ya. Atau memang kamu dan dia sudah pernah menikah ya, lalu berpisah seperti itu. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi denganmu? Oh, banyak kartu ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang akan terkoneksi denganmu? Oke, ada momen menegangkan di sini ya. Bisa jadi kamu dan dia itu ada konflik ya, ada masalah yang tak terselesaikan ya. Yang ya intinya menegangkan, tidak. Misalnya ada ingin kamu ungkapkan, yang ingin kamu ungkapkan, OMG, tapi nggak kesampaian seperti itu, atau dia yang seperti itu ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang akan terkoneksi sebentar lagi denganmu? Ada kebahagiaan. Wah, bisa jadi sebelumnya kalian memang bahagia-bahagia saja, atau saat ini memang bahagia ya. Atau ya terkoneksi atau terhubung ya. Bisa jadi misalnya kalian pisah, berjauhan, nanti akan ketemu seperti itu ya. Bisa jadi ada keharmonisan tersebut atau kebahagiaan tersebut melalui telepon doang. Kalau misalnya kalian LDR atau jauhan seperti itu ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Ada perceraian juga di sini yang saya lihat ya. Bisa jadi kamu dengan dia ini sudah bercerai atau berpisah ya, karena ada perpisahan, ada jarak di antara kalian yang saya lihat. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Ada momen spesial juga di antara kalian yang saya lihat ya. Bisa jadi di sini kayak pernah dia ngajak kamu dinner ya di tempat yang romantis seperti itu ya, karena ada momen spesial di sini yang saya lihat. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi denganmu? Ada perjalanan bersama ya. Bisa jadi kamu sama dia itu sudah pernah pergi traveling bersama ya, melakukan perjalanan bersama, keluar kota, keluar negara, keluar pulau, atau keluar daerah seperti itu ya, atau jalan-jalan bersama seperti itu. Seperti apa situasi percintaan kamu atau energi lain yang saya tangkap di sini? Kalau kalian ingin bersama, kalian akan melakukan perjalanan atau traveling seperti itu ya. Bisa kamu atau dia seperti itu yang harus datang. Gelap sekali. Oke, seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi denganmu? Terkoneksi atau terhubung ya. Ups. Ada konflik di antara kalian kalau yang saya lihat ya. Itu tadi saya udah bilang ada momen menegangkan, ada konflik di antara kalian, kayak adu pendapat juga ya, atau berbeda pendapat seperti itu yang saya lihat. Ada masalah di antara kalian. Seperti apa? Oke. Ada kesedihan di sini ya. Bisa jadi saat ini kamu atau dia yang sedang bersedih ya. Ada kesedihan di sini. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi denganmu? Ada pengorbanan di sini ya. Bisa jadi
kamu sudah banyak berkorban sama orang ini atau dia yang sudah banyak berkorban ya sama kamu. Energi lain yang saya tangkap di sini, kalau ingin bersama dia harus mengorbankan sesuatu atau kamu yang harus mengorbankan sesuatu ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi atau terhubung dengan kamu ya. Ya, di sini ada perbedaan budaya ya. Bisa jadi kamu dengan dia itu berbeda budaya. Perbedaan budaya tahu ya? Gak mungkin dijelasin lagi. Budaya antara kamu dengan dia ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi denganmu? Di sini ada kegagalan ya. Bisa jadi kalian gagal jadian, gagal komitmen, ya, atau gagal paham, seperti itu ya. Oke, seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi denganmu ya, terkoneksi atau terhubung denganmu para penonton. Di sini juga ada tentang perselingkuhan ya, bisa jadi kamu yang pernah selingkuh atau dia yang pernah selingkuh, seperti itu ya. Oke. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi denganmu? Oke. Di sini ada tentang ada perbedaan usia ya, bisa jadi kamu yang lebih tua atau kamu yang lebih muda, seperti itu ya. Karena sini jauh sekali perbedaannya ya, ada tua dan muda, seperti itu ya. Seperti apa situasi percintaan kamu? Ingat ya, tidak semuanya harus berbeda usia. Salah satu aja di sini ada kartunya mengena di kamu, berarti readingan ini untuk kamu ya. Jadi karena kita menarik banyak sekali energi ya, ada yang 100% resonate, ada yang 50% resonate, ada yang sama sekali nggak resonate, seperti itu ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Oke. Ada kekecewaan di sini yang saya lihat, barangkali kamu dan dia sama-sama kecewa, atau kamu yang kecewa atau dia saja yang kecewa, seperti itu ya, dengan hubungan ini. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Di sini ada kecemburuan ya, bisa jadi kamu saat ini sedang cemburu sama dia atau dia saat ini sedang cemburu sama kamu. Seperti itu ya, karena ada kecemburuan di antara kalian berdua. Situasi percintaan kalian seperti itu yang saya lihat ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Oke. Ada kesalahpahaman di sini. Ya, tadi ada kegagalan, sekarang ada kesalahpahaman, ada salah paham di antara kalian. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sebentar lagi akan terhubung atau terkoneksi denganmu? Ada perbedaan latar belakang di antara kalian ya, yang saya lihat ya. Tadi perbedaan budaya ya, sekarang ada perbedaan latar belakang. Oke. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi denganmu? Ya. Ada penyesalan di sini ya. Bisa jadi kamu menyesal kenal dia atau dia pernah menyesal menyakiti kamu, seperti itu, atau kamu yang menyesal menyakiti dia atau dia yang menyesal pernah meninggalkan kamu atau nyakitin kamu. Intinya ada penyesalan di sini, seperti itu ya. Satu lagi, oke.
Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi atau terhubung? Oke. Ada yang merasa kehilangan, ya. Bisa jadi kamu, bisa jadi dia, ya. Kamu atau dia merasa kehilangan saat ini, ya. Oke, kita pindahin dulu. Sudah banyak kita buka. Karena akhir-akhir ini saya akan membuat video yang cukup panjang-panjang, oke. Seperti apa perasaan dan tindakan seseorang yang akan terkoneksi atau terhubung kepadamu sebentar lagi? Seperti apa perasaan dan tindakannya kepadamu oleh seseorang yang akan terhubung dan terkoneksi denganmu sebentar lagi? Ada perasaan yang terus bertumbuh, ya. Dia tuh ngerasa kamu itu sebenarnya orangnya penyayang, ya, hangat, seperti itu. Cuman kadang menurut dia kamu itu suka berbohong atau menyembunyikan sesuatu dari dia, seperti itu menurut dia. Walaupun bagi dia kamu itu orang yang cukup hangat dan penyayang, tapi kamu menurut dia suka menutupi sesuatu dari dia, seperti itu, ya. Seperti apa perasaan dan tindakan seseorang? Oke. Ada konflik kalau yang saya lihat di antara kalian, ya, saling mengkritik, ya, saling adu argumen, ya. Salah satu di antara kalian ini suka berbohong sih kalau yang saya lihat. Ya, jadi sesuaikan dengan situasi kalian masing-masing, ya, sayangnya. Karena dia saat ini sedang memikirkan tentang konflik di antara kalian. Ada perubahan di sini, ya. Ada transformasi. Klarifikasi the dead. Ada kekuatan, ada strong. Jadi kalau yang saya lihat di sini, ya, dia itu kayak ingin menaklukkan kamu kembali atau merayu kamu kembali atau mendekati kamu kembali, ya. Ingin gimana caranya meluluhkan hati kamu, ya, meluluhkan kamu. Itu niatan dia. Tapi di sini karena ada Three of Wands, kalau yang saya lihat dia kayak menunggu waktu yang tepat, ya. Kayak dia saat ini memantau sosial media kamu atau memantau kamu melalui jarak jauh, ya. Kalau yang saya lihat itu dia benar-benar kayak menunggu perfect timing, waktu yang tepat, ya. Ibaratnya dia itu saat ini memata-matai kamu, kapan ya aku kesana, kapan ya aku kesana, kayak gitu. Tapi kan saya buat temanya dalam waktu dekat, ya. Jadi dalam waktu dekat ini, karena sepertinya dia sudah mengumpulkan energi, ya. Ada cinta segitiga di antara kalian kalau yang saya lihat, ya. Bisa jadi kamu sudah punya orang lain atau dia yang sudah punya orang lain, ya. Ada hubungan skandal di sini, ya. Ada cinta segitiga, ada skandal, ada hubungan yang terlarang juga, ya. Jadi paham, ya, ada hubungan terlarang, hubungan skandal di antara kalian. Kalau yang saya lihat, bisa jadi dia yang punya orang lain atau kamu yang punya orang lain, ya. Seperti apa perasaan dan tindakan seseorang ke depannya dalam waktu dekat? Tapi dia tetap ingin berjuang mendekati kamu, ya, mendekati kamu, meluluhkan hati kamu, mengontrol situasi, seperti itu. Kalau yang saya lihat, ya, orangnya cukup pekerja keras juga kalau yang saya lihat, ya. Jadi kalau misalnya dia orangnya cukup berambisi, kalau misalnya dia menginginkan sesuatu, dia itu akan berusaha keras, pantang menyerah orangnya ini. Seperti apa? Dia ingin berdamai juga dengan kamu. Sebagian dari kalian yang saya lihat, kalian sudah kamu sudah berkeluarga atau dia yang sudah berkeluarga, karena ada tentang keluarga yang saya lihat di sini, ya. Dan dia ingin berdamai dengan kamu. Kalau misalnya kamu adalah keluarganya, istrinya atau suaminya, dia ingin berdamai dengan kamu dan akan dia usahakan hal ini. Itu yang saya lihat. Tapi ada hubungan skandal. Ada kayak perselingkuhan di antara kalian, bisa kamu bisa dia, ya. Seperti apa perasaan dan tindakan dia kepadamu? Di sini dia memang sangat kebingungan seperti apa cara untuk menaklukkan kamu, seperti itu, ya.
Ya, orangnya cukup ego juga kalau yang saya lihat ya, proudnya itu sangat tinggi dan dia itu berjiwa pemimpin kalau yang saya lihat. Walaupun dia perempuan, ada loh perempuan berjiwa pemimpin juga ya. Tapi mau itu laki-laki mau itu perempuan, kalau berjiwa pemimpin itu tetap aja orangnya ego. Mengapa saya bilang ego? Ya karena dia berjiwa pemimpin. Dia maunya kata-kata dia yang diturutin seperti itu. Maka saya bilang orangnya cukup ego ya. Dan proudnya tinggi seperti itu. Gengsinya juga tinggi seperti itu ya. Seperti apa perasaan dan tindakan seseorang yang akan terkoneksi atau terhubung denganmu sebentar lagi? Dia ini pernah ngerasa tidak puas dalam hubungan ya, ada ketidakpuasan dalam hubungan atau perasaan dia kepada kamu ya. Seperti apa perasaan dan tindakan atau energi lain yang saya tangkap di sini? Bisa jadi saat ini dia itu ngerasa tidak puas dengan sikap kamu ya, atau misalnya dia tetap menghubungi kamu tapi kamu kayak nggak peduli sama dia, bisa jadi seperti itu ya. Seperti apa perasaan dan tindakan seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi? Oke. Ya. Dia sebenarnya ingin memberikan keamanan, kenyamanan, dan seperti sesuai apa yang harus kamu dapatkan, seperti itu ya. Kayak berlaku adil. Dia ingin memberikan sesuatu sama kamu, itu yang saya lihat. Baik itu dalam hal kestabilan, hal keuangan, kedamaian, seperti itu. Dan apa yang layak kamu dapatkan, itu yang ingin dia berikan. Seperti apa? Bisa jadi seperti minta maaf juga ya, karena di sini yang saya lihat dia itu ingin berdamai sama kamu. Seperti apa perasaan dan tindakan seseorang? Orang ini masih ada orang lain sih kalau yang saya lihat ya. Memang dia ada perasaan ragu sama kamu ya, karena dua kali ada Two of Swords dengan Two of Pentacles ya. Orang ini pernah menduakan kamu juga ya, tapi tidak semua ya. Ada juga rasa ragu di hati dia sama kamu ya. Energi lain yang saya tangkap di sini, orang ini pernah mempermainkan kamu ya, bermain-main gitu, nggak serius sama kamu, pernah. Seperti apa perasaan dan tindakan seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi? Oh, dia akan reunian, dia ingin bertemu sama kamu ya. Ada pertemuan di sini ya, reunian. Dia ingin reunian sama kamu, bertemu kembali sama kamu. Kalau yang saya lihat ini hubungan yang tidak jelas ya. Sorry to say, sebagian di antara kalian ini hubungan yang belum ada komitmen atau belum ada status seperti itu ya. Hanya sebatas friendship, tapi tidak semua ya, karena kita menarik banyak energi. Jadi tolong bijak ya menyimak setiap readingan yang saya buat. Seperti apa perasaan, dan dia bahagia sama kamu walaupun itu sebatas friendship ya. Makanya dia itu pingin reunian ya, dia kayak ingat sama kamu seperti oke. Nah, orangnya berjiwa muda juga kalau yang saya lihat. Dia orangnya misalnya gini ya, kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu, maka dia akan semudah itu berbalik arah. Ya, jadi kalau misalnya dia itu ingin sudah terkoneksi atau ketemu sama kamu, lalu kamu banyak tingkah, itu istilah ya, ini contoh ya, banyak tingkah, jual mahal apa segala macam, udah dia langsung cabut lagi kayak gitu. Karena kalau dia akan pergi, tipenya orangnya ini kalau yang saya lihat, dia akan pergi kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan ya, seperti itu. Orangnya mudah berubah arah, apalagi dia berjiwa muda ya. Bisa saja usia seseorang itu sudah berumur, sudah tua, bahkan semakin tua semakin menjadi banyak kan, seperti itu. Usia sudah tua, umur sudah berubah ya. Tapi jiwa muda, banyak orang seperti itu ya. Ya, dia sedang memikirkan kamu. Dia sedang berpikir gimana cara mengamankan kamu, gimana caranya untuk memiliki kamu, gimana caranya untuk meluluhkan hati kamu, ya. Orangnya berjiwa
jiwa pengontrol juga kalau yang saya lihat. Seperti apa perasaan dan tindakan seseorang? Ya, dia memiliki perasaan yang besar karena di sini ada Ace of Cup ya. Ace of Cup. Dia memiliki perasaan yang besar masih sama kamu ya. Jadi kalau misalnya dia bertemu dengan kamu, dia akan menaburi kamu dengan keromantisan atau kehangatan ya. Orangnya cukup romantis juga yang saya lihat. Dan dia bisa jadi kalau misalnya dia pernah menyakiti kamu, dia akan meminta maaf sama kamu. Seperti apa perasaan dan tindakan seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi? Oke. Ada kegalauan di sini. Dia lagi galau ya. Galau mikirin kamu. Muka saya berminyak banget karena pakai krim malam, sudah waktunya tidur kan. Cuman agak gatel, kayak ada bulu-bulu gitu lengket. Seperti apa perasaan dan tindakan seseorang kepadamu? Ada perasaan berat, ada perasaan galau. Kalau yang saya lihat ya, karena ada King dan Queen Cups, ini memang pasangan kamu ya. Cuman kamu dan dia itu kayak ngerasa sama-sama udah berat untuk melanjutkan hubungan kalau yang saya lihat. Tapi kalian bakal reunian atau ketemuan. Energi lain yang seperti yang saya tangkap seperti itu ya. Ada yang merasa sama-sama udah berat untuk melanjutkan hubungan, tapi pingin bertemu gitu ya, kayak mengontrol situasi biar hubungan kalian itu tetap terjaga dengan baik. Ibaratnya kalau misalnya pisah ya pisahnya baik-baik kayak gitu. Misalnya bersama juga harus diomongkan baik-baik seperti itu. Ada yang merasa kelelahan juga mengejar. Energi lain yang saya tangkap seperti itu ya. Seperti apa perasaan dan tindakan seseorang kepadamu? Ya, ada yang lebih berhati-hati dalam bersikap atau bertindak. Bisa jadi dia takut ketahuan ya sama pasangannya, atau dia takut ketahuan sama pasangan kamu. Kalau misalnya kamu yang sudah punya pasangan seperti itu, misalnya dia selingkuhan kamu, seperti itu ya. Karena ada kehati-hatian dalam bertindak yang saya lihat. Seperti apa perasaan dan tindakan seseorang? Ya, dia itu kayak belajar mengetahui kamu, mengenal kamu, belajar untuk gimana caranya untuk kayak meluluhkan kamu. Itu lagi pergerakan semua di sini tentang action ya, tentang pergerakan dia. Dia kayak ingin mencoba untuk mempelajari kamu. Itu yang saya lihat ya. Di sini ada Two of Wands juga, masih antara dua pilihan. Ya. Dia masih ada keraguan juga untuk maju. Seperti apa? Dia ada ragu sama kamu. Tapi keluar kartu The Fool. Sebagian dari mereka itu misalnya walaupun energinya berat untuk masuk ke kamu, untuk berdealing dengan kamu, untuk terkoneksi dengan kamu. Kalau yang saya lihat di sini, sekali dia maju, sekali dia jalan, dia nggak akan peduli gitu, walaupun di bawah itu ada jurang seperti itu, karena kartu The Fool menggambarkan seperti itu. Di sini kan ada jurang, tapi dia nggak melihat jurang itu ya. Jadi dia santai aja, mau jalan ngelompat kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada halangan, rintangan ke depannya untuk bertemu dengan kamu, dia akan terobos halangan tersebut ya. Dia akan berbuat berbagai cara agar bisa terkoneksi atau terhubung dengan kamu ya. Ya, di sini juga kayak dia mengatur strategi ya, mengumpulkan energi kekuatan ya. Ya, di sini banyak perbedaan di antara kalian. Itu yang buat dia energinya kadang maju mundur ya. Intuisi, dia sedang menggunakan intuisinya. Gimana ya? Kira-kira kamu masih buat lampu hijau nggak untuk dia kayak gitu? Dia sedang menggunakan intuisinya. Oke. Kita lihat dulu ya kira-kira kapan. Ini waktunya, ini jarang sekali ya saya pakai tentang waktu ini. Kapan kira-kira waktunya dia akan menghubungimu atau terkoneksi dengan kamu?
Segera setelah Anda membuat pilihan, ya. Segera setelah kamu membuat pilihan. Misalnya kamu udah membuat lampu hijau, ya, atau membuka pintu, membuka hati untuk dia, maka dia akan terkoneksi dengan kamu. Kapan waktunya? Kalau yang saya lihat segera setelah Anda membuat pilihan, bisa jadi misalnya kamu saat ini punya orang lain gitu, maka dia akan lebih cepat terkoneksi sama kamu kalau misalnya kamu pilihan kamu dia, kayak gitu ya. Ini kenapa gelap lagi? Oke. Kapan kira-kira waktunya seseorang ini akan terkoneksi dengan kamu? Oke. Akhir November sampai Desember, ya. Akhir November atau sampai akhir Desember, seperti itu ya. Oke, di sini juga. Oh, berarti akhir November, karena di sini akhir Oktober sampai akhir November. Ya, bisa jadi akhir November ini karena Oktober sudah lewat ya. Seperti apa? Kapan waktunya seseorang ini akan terkoneksi dengan kamu? Terkoneksi atau terhubung? Kapan waktunya seseorang ini akan Di sini ada yang 9 hari lagi ya, ada yang 9 hari lagi. Kapan kira-kira seseorang ini akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Oh, sekarang di balik layar. Sekarang di balik layar. Berarti kalau yang saya lihat itu dia itu sebenarnya sudah, atau misalnya dari komunikasi Facebook apa gitu, atau menyamar dianya ya. Bisa jadi ya seperti itu, menyamar jadi orang lain ya, siluman gitu dia. Ya, di sini juga ada 5 minggu lagi. Paham ya, seperti yang saya bilang, menyamar. Sekarang di balik layar. Di balik layar itu bisa jadi dia itu sebenarnya sudah memata-matai kamu, sudah memantau kamu melalui nomor lain atau sosial media yang lain ya. Sosial media yang palsu gitu. Dia terus memantau kamu karena tadi ada beberapa kartu ya tentang memantau ya. Di sini ada tentang 5 hari lagi ya. Kapan kira-kira waktunya seseorang ini akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Oh, ini sedang terjadi saat ini ya. Ada yang sudah terjadi ya. Di antara kalian ada yang sudah terkoneksi baru-baru ini ya. Karena di sini bilang ini sedang terjadi saat ini ya. Kapan kira-kira waktunya seseorang ini akan terkoneksi denganmu? Kapan kira-kira waktunya seseorang ini akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Banyak kartu tidak saya ambil. Kapan kira-kira waktunya seseorang ini akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Oke. Saat Anda menerimanya ya, saat kalian menerima atau membuka hati ya. Seperti ini yang pertama tadi, segera setelah Anda membuat pilihan ya. Misalnya kalau kamu menerima dia langsung terkoneksi ya, atau terhubung dengan kamu. Kapan kira-kira waktunya seseorang ini akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Kapan kira-kira seseorang banyak sekali lompat, susahnya menarik energi orang-orang jauh. Ya Allah. Bentar ya. Ya, begitulah kalau menarik banyak energi. Ribuan kalian penonton kayak gini saya nariknya. Kadang ngelompat sebanyak itu ya. Jumping kartunya. Kapan kira-kira ya. Ada yang 10 hari lagi ya. Kapan kira-kira waktunya seseorang ini akan terkoneksi atau terhubung dengan kamu? Kapan kira-kira
waktunya seseorang ini akan terkoneksi atau terhubung dengan kamu? Kapan kira-kira waktunya seseorang ini akan terkoneksi atau terhubung dengan kamu? Oke. Dalam waktu ilahi. Oh, ada yang tidak diberitahu ya. Rahasia ilahi. Dalam waktu ilahi. Kapan kira-kira seseorang ini akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Ada yang 4 minggu lagi ya. Ada yang hanya dalam beberapa saat. Ya. Dalam arti beberapa waktu lagi, beberapa hari lagi, seperti itu ya. Kapan kira-kira seseorang ini akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Oh, ada yang 2 hari lagi ya. Ada yang 2 hari lagi setelah kamu menonton video ini ya. Kapan kira-kira seseorang ini akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Segera ya. Itu tadi saya bilang dalam waktu dekat. Semuanya ini rata-rata dalam waktu dekat ya. Jadi segera. Ya, paling lama berapa tadi? 10 hari ya. Kapan kira-kira waktunya seseorang ini akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Oke. Ini tidak memakan waktu yang lama. Seperti itu ya. Mengapa tidak diberitahu? Angka saja. Kapan? Banyak rahasia ilahi juga di sini ya. Dalam waktu dekat lah, yang saat Anda menerimanya, saat Anda membuat pilihan, seperti itu ya. Sebenarnya orangnya udah siap untuk dekat, terkoneksi atau terhubung. Tapi kalau misalnya kamu masih tetap menutup diri ya, ada sebagian dari mereka yang saya lihat hanya memantau ya, menunggu waktu yang tepat, seperti itu. Kapan kira-kira seseorang ini akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Tujuh hari lagi. Ada yang 7 hari lagi ya sayangnya. Oke, saya butuh 3 kartu lagi aja. Kapan kira-kira seseorang ini akan terhubung atau terkoneksi denganmu? Dalam waktu dekat. Oke. Akan segera. Kok segera terus ya? Bisa jadi ini memang sudah terhubung sama kalian baru-baru ini. Ya. Akan, karena banyak yang segera. Yang tadi segera, yang ini akan segera. Bisa hitungan hari, menit, jam, seperti itu ya. Hitungan harinya misalnya 1 hari lagi, seperti itu. Kapan kira-kira seseorang ini akan terkoneksi dengan kamu? Jatuh lagi. Nah, itu saat Anda tidak menduganya gitu. Makanya saya bilang kebanyakan rahasia ilahi, kebanyakan tidak diberitahu. Yang penting segera, seperti itu ya. Yang jelas dalam waktu dekat ini ya. Kapan kira-kira seseorang ini akan terkoneksi denganmu? Terkoneksi atau terhubung denganmu? Oke. 2 hari lagi. 2 minggu lagi. Yang tadi 2 hari, 2 minggu lagi. Ada yang saat ini belum dapat ditentukan ya, ada yang seperti itu. Tapi itu berarti itu tadi dia masih menunggu waktu yang tepat. Tapi dia ingin terkoneksi dengan kamu ya. Oke, di sini ada angka ya sayangnya. Barangkali angka ini signifikan untuk kalian ya. Nomor telepon, nomor rumah, plat kendaraan ya, tanggal lahir, bulan, tahun, seperti itu. Ada angka 11, ada angka 52, ada angka 18, ada angka 5, ada angka 71, ada angka 61, ada angka 7, ada angka 75, ada angka 66, ada angka 62, ada angka 40,
ada angka 8, ada angka 15, ada angka 41, ada angka 47, ada angka 21, ada angka 74, ada angka 64, ada angka 73, ada angka 63, dan ada angka 6. Oke, kita pindahin dulu. Kita lihat pesan semesta ya. Pesan cinta, bukan pesan semesta. Sama aja sih ya. Sama aja pesan cinta dengan pesan semesta ya. Oke. Me time ya, luangkan waktu untuk diri sendiri. Jadi diharapkan kamu mencintai diri sendiri ya, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Itu pesan cinta atau pesan semesta untuk kamu ya. Seperti apa lagi pesan semesta? Ya, disuruh di sini bersenang-senang ya, bersenang-senang, happy untuk diri kamu sehingga kamu bisa menerima cinta yang datang untuk kamu. Seperti itu ya. Kamu harus membuat diri kamu terlebih dahulu happy, senang, seperti itu. Baru kamu bisa menerima cinta yang akan datang sama kamu. Ya, ibaratnya kamu mencintai diri kamu sendiri dulu, seperti itu ya. Me time, seperti kamu misalnya kamu cewek ya pergi ke salon, kamu cowok pergi nge-gym, cewek juga bisa nge-gym, pergi ke gym ya, olahraga mempercantik tubuh, seperti itu ya. Mencintai diri kamu, menghindari hal-hal yang toksik seperti itu, atau lingkungan-lingkungan yang tidak baik seperti itu ya. Itu pesan cintanya. Misalnya kamu begadang ya, tinggalkan dulu begadangnya, tidur jam 11. Seperti itu. Jangan seperti saya memang nggak bisa tidur, memang insomnia. Sudah pernah saya makan obat terus, capek makan obat terus. Di sini bersyukurlah atas cinta yang datang dan pergi. Kamu telah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Jadi kamu waktunya untuk bersyukur ya. Apapun yang kamu hadapi saat ini, kamu harus tetap bersyukur bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk menerima hal-hal baik ke depannya. Seperti itu ya. Jadi banyak-banyak bersyukur, jangan mengeluh ya sayangnya. Ada lagi kah pesan cinta atau pesan semesta untuk kamu para penonton? Oke. Ya, di sini yang saya lihat ke depannya kamu bakal memiliki hubungan yang semakin dalam ya. Jadi kamu harus menjaga itu setelah kamu melakukan ini semua ya. Me time, mencintai diri sendiri ya. Kualitas kamu itu, kalau misalnya kamu sudah mencintai diri kamu sendiri, tentu kamu akan lebih bergairah ya, memiliki kualitas atau magnet ya untuk menerima cinta, seperti itu ya. Seperti apa pesan semesta atau pesan cinta untuk kamu? Jadi di sini ada yang bilang seperti ini ya, kekasihku, meskipun kita berjauhan namun kita selalu bersatu. Cuy. Jadi ada orang yang memang saat ini sangat mendambakanmu ya, karena walaupun kalau misalnya ada di antara kalian yang berjauhan ya, yang tidak kamu tahu itu ya, ini ada seseorang yang sangat mencintai kamu ya. Kekasihku, meskipun kita berjauhan namun kita selalu bersatu ya, tentunya itu pasangan kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu pikir dia cuek, nggak peduli, ataupun dia itu memang bukan jodoh kamu menurut kamu, tapi kalau yang saya lihat sebagian dari kalian ini memang jodoh kalian. Seperti apa pesan cinta? Oke. Ada pengagum rahasia juga ya. Dia memiliki perasaan yang lebih dalam dari apa yang kamu pikirkan. Ada pengagum rahasia untuk kamu sayang ya, yang tidak kamu ketahui ya. Ada pengagum rahasia. Seperti apa pesan cinta atau pesan semesta untuk kamu? Ada yang mengagumi kamu diam-diam. Bersenang-senang bersama cinta adalah penyembuh terhebat. Jadi kalau misalnya cinta itu datang, kamu harus bersenang-senang, main-main, harus happy seperti itu. Karena bersama cinta adalah penyembuh terhebat. Seperti itu. Jadi kamu jangan terlalu negative thinking, posesif seperti itu ya. Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Jadi terima saja dengan hati yang
happy gitu. Jadi yang datang itu bakal happy terus kayak gitu. Kalau kita berpikiran negatif, malam gak bisa tidur apa-apa, ya tentunya kesehatan kita juga bakal terganggu. Seperti itu ya. Pasti ya. Dan di sini katanya pasti ya. Lepaskan dengan ikhlas sebelum sesuatu yang baru datang. Semua akan berjalan sesuai yang kita mau, sesuai dengan yang kamu mau ya. Jadi itu pasti. Ya, misalnya kamu sudah melakukan seperti mencintai diri kamu sendiri, ya. Jadi lepaskan dengan ikhlas apapun, misalnya kamu punya masalah atau trust issue, negative thinking, ya. Seperti itu, jika kamu melepaskan semua masalah, dendam, sakit hati terhadap orang-orang sebelumnya yang ada di hidup kamu, misalnya kamu melepaskannya dengan ikhlas, maka kamu akan didatangi oleh apa yang kamu inginkan. Seperti itu ya, karena di sini lepaskan dengan ikhlas sebelum sesuatu yang baru datang ya. Semua akan berjalan sesuai yang kamu mau, yang kita mau, seperti itu. Jika kamu ikhlas ya. Mungkin Anda tidak mengerti, tapi semua ada alasannya ya. Berkah akan datang ya. Mungkin kamu tidak mengerti, misalnya mengapa kamu sedih melulu, mengapa kamu selalu putus cinta, mengapa kamu selalu dirundung kesedihan, mengapa kamu selalu dalam kegagalan ya. Mungkin Anda tidak mengerti, tapi semua ada alasannya sayangnya. Itu pesan semestanya. Jadi berkah akan datang ya. Oke, ada lagi kah pesan cinta untuk kamu para penonton? Oke. Ketika kamu meninggalkan dunia ini, kamu tidak membawa apapun kecuali jiwamu dan kenangan yang telah kamu bagikan. Ya, pesannya seperti itu. Misalnya ketika kamu meninggal, ya bukan hanya meninggalkan dunia ini. Ya sama aja sih meninggalkan dunia ini ataupun meninggal ya. Yang kamu bawa kamu tidak membawa apapun ya kecuali jiwamu dan kenangan yang telah kamu bagikan, itu katanya ya. Jadi kamu nggak usah terlalu mikir ke sana kemari, toh yang kamu bawa itu hanyalah jiwamu dengan kenangan ya, kenangan kamu, seperti itu ya. Ada lagi kah pesan? Jadi kamu nggak usah mikirkan kayak terlalu apa dengan dunia ini, nggak. Yang ada tuh cuman kenangan semuanya sayang ya. Jadi itu pesannya. Jatuh. Di sini ada panah dewa asmara ya. Romance, kamu akan menemukan romance lagi ke depannya. Kalau yang saya lihat ya. Terus di sini juga ada bayangkan semua masalah hilang dalam sekejap. Betapa berharganya dirimu ya. Misalnya kamu menutup mata kamu, tarik nafas dalam-dalam, kayak bermeditasi ya, memaafkan semua apa yang terjadi, memaafkan diri kamu, memaafkan orang lain, seperti itu ya. Maka kamu akan sadar, akan tahu betapa berharganya dirimu. Seperti itu ya sayang ya. Itu pesan-pesan semestanya. Oke, kita pindahin dulu. Kita lihat ya, seperti apa energi seseorang yang akan terkoneksi ya. Saya butuh 5 kartu aja dari sini, yang akan terkoneksi dengan kamu dalam waktu dekat. Jadi orangnya ini, kalau yang saya lihat itu, ketika bertemu kamu itu gairahnya itu sangat tinggi ya. Atau bisa jadi kamu yang sangat tinggi gairahnya, sangat bergairah. Misalnya suasana hati dan kehidupan kamu itu langsung naik drastis. Yang tadinya nggak selera makan jadi enak aja makannya, jadi happy kayak gitu, sangat bergairah. Atau dalam hal segi seks juga bisa ya. Jadi kamu itu bergairah mau melakukan apa saja. Misalnya kamu dengan dia berdealing, seperti itu ya, paham ya? Atau bersama, misalnya kamu dengan dia bersama, semua itu menaikkan gairah kamu ya. Atau dia juga seperti itu. Seperti apa energi seseorang? Oke. Orangnya sering memberi peluang atau izin atau restu atau kebebasan ya. Orangnya tidak mengekang kamu
ya kalau yang saya lihat, karena orangnya memang berjiwa freedom juga, berjiwa bebas juga. Kalau yang saya lihat orangnya tidak suka mengekang seperti itu. Seperti apa energi seseorang yang orangnya cukup mempesona, menarik lawan jenis ya, berwibawa, enak aja dilihat seperti itu. Seperti apa energi seseorang yang akan terkoneksi atau terhubung denganmu dalam waktu dekat. Seperti apa energi seseorang yang akan terkoneksi atau terhubung denganmu dalam waktu dekat. Upacara sakral pernikahan. Bisa jadi seseorang ini sudah pernah menikah dengan kamu ya, atau memang dia sudah pernah menikah. Sorry. Seperti itu ya. Orangnya juga penglihatannya tajam ya, peka, orangnya peka, insting yang tajam. Atau dia memiliki bakat meramal juga ya. Bisa jadi seorang spiritual atau tarot trader juga bisa. Atau peramal yang lainnya bisa ya. Seperti apa? Di sini ada elemen api ya, Aries, Leo, Sagittarius ya. Bisa jadi ini zodiak kamu, zodiak dia, atau hanya energinya saja ya. Cek sun, moon, rising kalian masing-masing. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi atau terhubung denganmu. Orangnya cukup emosional ya, mudah marah, mudah nangis, tapi cepat mereda ya. Mudah marah, mudah menangis, tapi cepat mereda. Seperti apa? Satu lagi deh. Energi, Orangnya di sini yang saya lihat itu orangnya cukup bijaksana ya, lebih mendengarkan suara hati. Itu yang saya lihat, orangnya sangat bijaksana, suka bersikap adil juga ya. Saya pindahin dulu, saya ambil dari sini kartu oracle saya. Seperti apa? Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi denganmu. Orangnya itu suka kayak mengarang cerita atau pengarang. Dia seorang pengarang atau suka memiliki, dia itu suka membaca buku, mengarang, menulis seperti itu ya. Yang berhubungan dengan buku ya, buku, pena seperti itu. Seperti apa energi seseorang? Di sini juga ada tentang pembicara, atau dia memang suka bicara, suka banyak bicara, berkoar-koar. Ya, kalau yang saya lihat orangnya kayak banyak bicara, aktif dalam berbicara ya. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Dia memiliki jiwa penyembuh juga kalau yang saya lihat ya, atau bisa jadi dia itu seorang dokter, bidan ya, perawat seperti itu. Energi lain yang saya tangkap di sini bisa jadi kamu pernah dia sembuhkan waktu kamu sakit, dia pernah nolong kamu seperti itu ya. Atau dia itu memang memiliki jiwa spiritual juga karena dia memiliki karunia penyembuhan spiritual ya. Dan dia itu sering membaginya dengan orang lain kalau yang saya lihat. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi denganmu? Ada tentang anak-anak juga, bisa jadi dia itu pecinta anak-anak atau dia suka anak-anak ya. Energi lain yang saya tangkap di sini bisa jadi dia memang sudah punya anak ya, atau kamu yang punya anak di sini. Bisa jadi. Ini bisa vice versa ya yang di sini ya.
Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Orangnya cukup strong ya, memiliki power. Ya, dikenal banyak orang ya, memiliki kekuasaan juga kalau yang saya lihat ya. Oke, saya pindahin dulu, cukup 55 kartu. Sini lagi. Kita lihat energi seseorangnya. Karakter. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan terhubung atau terkoneksi denganmu? Omega, kebaikan dari Alpha. Orangnya cerdas, romantis ya, rajin belajar, sensitif ya, tertutup, bersemangat, tidak pandai mengekspresikan dirinya. Misalnya dia sedih atau marah, dia nggak begitu nunjukin ya. Ataupun misalnya kalau dia sedih, dia nggak nunjukin juga kayak gitu. Atau memang nggak pandai, memang dia nggak pinter gitu. Misalnya mengekspresikan perasaannya seperti itu. Apapun itu, misalnya dia cinta kamu tapi dia nggak pinter. Nah seperti itu, untuk memberitahu aku cinta banget loh, nggak kayak gitu banget dia nggak pinter kayak gitu. Ya misalnya ya aku cinta kayak biasa aja gitu. Iya aku kangen gitu doang, maksudnya biasa gitu, nggak pinter. Karena di sini sebagian dari mereka seperti itu, tidak pandai mengekspresikan perasaannya ya. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Seperti apa? Introvert, orangnya introvert ya, lebih suka menyendiri, lebih produktif di tempat sepi, senang bekerja sendiri, sering dibilang pendiam ya, introspektif ya, tapi punya rasa ingin tahu ya yang besar. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi dengan kamu? Orangnya melankolis ya, puitis, idealis, perfeksionis, analitik, teratur, tekun, terencana, detail, disiplin, bahkan rela berkorban. Orangnya seperti itu ya. Orangnya cukup perasa ya, pesimis, mudah kecewa. Kadang kurang suka bersosialisasi, seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Orangnya cukup powerful ya, dia cerdas, suka tantangan, percaya diri, dominan. Itu tadi saya bilang dominan, dominan itu terhubung juga dengan berjiwa pemimpin ya. Karismatik, natural leader, sangat menarik orangnya, ekstrovert, sangat sukses di karirnya. Sebagian dari mereka seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan terhubung atau terkoneksi denganmu? Orangnya ada di sini juga yang pelamun ya, orangnya suka melamun ya. Orang ini tipe kreatif sebenarnya, cuman cenderung terlibat dalam perenungan dan pikiran bercabang. Misalnya dia lagi melamun, badannya di sini, otaknya di mana-mana gitu, berceceran. Nggak gitu juga ya, maksudnya dia badan di sini tapi pikirannya bercabang kemana-mana kayak gitu ya. Orangnya kayak bisa jadi orang itu suka depresi juga, atau ada sedikit gangguan bipolar juga ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi dari oracle satu lagi. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi denganmu? Oke, The Ring ya. Bisa jadi seseorang ini pernah membuat janji dengan kamu ya, atau kontrak. Bisa jadi orang ini atasan kamu atau bawahan kamu ya. Energi lain yang saya tangkap di sini, dia pernah menjanjikan untuk menikahi kamu atau menikah dengan kamu, seperti itu ya. Di sini juga sebagian dari mereka yang saya lihat ada yang sudah menikah ya, sudah memiliki komitmen atau janji, sudah menikah ya. Ada tentang proposal, kontrak, seperti itu yang saya lihat di sini juga ya.
Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Atau memang dia udah menikah dengan orang lain, atau dia sudah menikah dengan kamu, seperti itu. Bisa ya yang tadi ya. Pembelajaran ya, orangnya banyak rahasia juga. Kalau yang saya lihat orangnya suka belajar atau pembelajaran, pengetahuan dia itu sudah cukup banyak. Kalau yang saya lihat ya, orangnya ini suhu ya, penuh rahasia, penuh misteri, banyak rahasia. Kalau yang saya lihat ya, kayak buku ya, debu. Dia itu banyak cerita tentang hidup dia. Kalau yang saya lihat ya, kayak masker, topeng ya. Misalnya kita buka topeng pertama masih ada lagi topengnya, kita buka topeng pertama masih ada lagi topengnya, kayak gitu. Layer demi layer ya, karena dia itu penuh dengan rahasia ya, banyak hal yang tersimpan yang tidak banyak misteri atau rahasia yang dia simpan. Kalau yang saya lihat, makanya dia ini orangnya sebenarnya ahli atau suhu ya. Dia sudah memiliki pengetahuan yang banyak juga, pengetahuan yang luas ya, sudah banyak makan asam garam juga ya. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Oh, the gentleman. Kalau the gentleman, sorry, the gentleman, the lady ya. Kalau misalnya dia cowok, dia itu berjiwa maskulin. Kalau dia cewek, berjiwa feminin ya, berjiwa kebapaan dan juga berjiwa keibuan, seperti itu ya. Seperti apa? Kenapa saya agak gugup dengan kartu yang satu ini? Orangnya jiwanya cukup keras tapi teratur kalau yang saya lihat ya. Orangnya berjiwa pemimpin juga, suka mendidik, seperti itu. Di sini juga ada tentang politik, pemerintahan, kekuasaan, dan juga bangunan ya, bangunan gedung, seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau dia itu ada yang bekerja di bagian politik atau pemerintahan atau kekuasaan. Dia memiliki kekuasaan seperti itu. Misalnya dia itu seorang bos, dia itu sudah memiliki bisnis sendiri ya. Kalau misalnya dia itu kerja di perusahaan, dia itu sudah memiliki jabatan yang tinggi. Kalau yang saya lihat ya, karena ada tentang gedung di sini ya, tentang bangunan juga ya. Bisa jadi dia juga bekerja sebagai arsitek, seperti itu ya, tentang bangunan. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan terkoneksi atau terhubung denganmu? Oke. Orangnya kalau yang saya lihat memiliki kreativitas, cukup kreatif maksud saya. Ya, orangnya juga cukup licik. Hati-hati juga ya. Ada kelicikan di sini, ada pengkhianatan ya kalau yang saya lihat ya. Sorry ya kalau saya ketawa. Jadi harus hati-hati, makanya nggak ada sih orang yang sempurna kalau yang saya lihat ya. Nggak ada kesempurnaan di sini. Di sini juga ada tentang gunung, tantangan, halangan, masalah. Bisa jadi seseorang ini ya sudah banyak melewati tantangan atau masalah atau halangan ya. Energi lain yang saya tangkap di sini memang dia suka tantangan ya. Dia nggak suka kalau misalnya hidup itu monoton gitu-gitu aja. Dia nggak suka kalau yang saya lihat. Misalnya kalau tantangan ya, maksudnya kalau misalnya punya hubungan itu kalau nggak ada tantangannya, bagi dia itu malas banget kayak gitu, mudah bosen orangnya ya. Energi lain yang saya tangkap di sini memang dia suka drama atau punya masalah, seperti itu ya. Seperti suka buat drama atau masalah, seperti itu. Orangnya cukup licik juga kalau yang saya lihat ya. Pernah melakukan pengkhianatan juga. Oke, di sini ada angka ya, angka yang berkaitan ya. Barangkali angka ini
signifikan buat kalian ya. Nomor telepon, nomor rumah, plat kendaraan, tanggal lahir, bulan, tahun, seperti itu ya. Ada angka 14, ada angka 21, ada angka 19, ada angka 28, ada angka 26, ada angka 25, ada angka 20, ada angka 5, ada angka 2, ada angka 11, ada angka 10, ada angka 36, ada angka 37, ada angka 16, ada angka 30, dan ada angka 33. Oke, saya pindahin dulu karena saya suka kerapian ya. Oke, di sini ada zodiak ya, zodiak yang berkaitan. Barangkali di sini ada zodiak kamu, zodiak dia, seperti itu ya. Ada Taurus, ada Virgo, ada Sagittarius, ada Libra, ada Leo, ada Cancer, dan ada Aries. Oke, kita pindahin dulu. Di sini juga ada Sio ya sayangnya. Barangkali Sio kamu ada di sini, Sio atau Sio dia, seperti itu ya. Ada Sio kambing, ada Sio babi, ada Sio macan, ada Sio monyet, ada Sio ayam, ada Sio tikus, dan ada Sio ular. Oke, kita pindahin lagi. Di sini juga ada bulan ya, barangkali bulan ini adalah bulan spesial, bulan lahir kalian, bulan putus, bulan jadian, bulan spesial, seperti itu ya. Ada bulan Agustus, ada bulan April, ada bulan Juni, ada bulan Mei, ada bulan Oktober, ada bulan September, ada bulan Desember, dan ada bulan Maret. Oke, kita pindahin dulu. Di sini juga ada inisial ya, inisial nama, bisa jadi inisial nama kamu, nama dia, nama pulau, nama negara, nama kota, atau nama tempat pertama kali kalian bertemu ya. Ada R, ada J, ada F seperti ini ya, V, W, X, Y, Z ya, Vivo ya. Ada U, ada P, ada Q, ada H, ada N, ada I, ada A, ada Z, ada S, ada B, ada E, ada T, ada M, ada F Fanta ya, ada W, dan ada Y ya, Yanto, Yanti. Oke. Di sini juga ada angka ya, barangkali angka ini signifikan buat kalian ya, tanggal lahir, bulan, tahun, seperti itu. Nomor rumah, nomor plat kendaraan, nomor telepon. Ada angka 11, ada angka 28, ada angka 13, ada angka 14, ada angka 27, ada angka 20. Sorry, jatuh. 20 tadi ya. Yang ini angka 17, angka 22, angka 29, angka 5, angka 15, angka 19, angka 3, angka 26, angka 18, angka 8, dan angka 9. Oke, kita pindahin dulu biar longgar tempatnya. Di sini juga ada weton ya, barangkali weton lahir kamu ada di sini atau weton lahir dia ya.
Jadi kalau misalnya kalian itu nggak tahu weton lahir kalian, kalian bisa searching Google ya. Ketik tanggal lahir, bulan, tahunnya, terus ketik juga wetonnya apa, seperti itu ya, biar dijawab sama Bapak Google, oke? Oke, di sini ada Minggu Wage, ada Senin Pahing, ada Rabu Wage, ada Jumat Wage, ada Jumat Legi, ada Rabu Pahing, ada Senin Legi, ada Kamis Pahing, ada Minggu Pahing, ada Sabtu Pahing, ada Sabtu Wage, ada Sabtu Pon, ada Kamis Legi, ada Selasa Pon, ada Kamis Pon, ada Jumat Pon, ada Minggu Legi, ada Jumat Pahing, ada Minggu Pon, ada Rabu Kliwon, ada Sabtu Kliwon, dan ada Selasa Legi. Oke, kita pindahin. Oke, jadi seperti itu readingan untuk hari ini ya sayang-sayangku. Readingan untuk hari ini oleh seseorang yang akan terkoneksi dalam waktu dekat atau terhubung dalam waktu dekat sama kalian ya para penonton. Dan bijak-bijak menyimak setiap readingan yang saya buat ya sayang. Karena di sini kita menarik banyak sekali energi, makanya jangan di skip-skip sayang, biar kalian tahu readingan ini untuk kalian apa bukan. Karena kadang di sini ada yang 100% resonate, ada yang 50% resonate, ada yang sama sekali nggak resonate ya. Kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan konsultasi. Sorry saya ulang lagi di sini ya, karena tadi ada yang ketinggalan, saya lihat videonya. Oh ya, sorry. Saya lihat videonya ada ketinggalan nomor handphonenya, oke? 08 kalau di 081364498128 ya. Kalau kalian ingin konsultasi private reading ya, energi kalian saja yang ditarik, silahkan hubungi nomor tersebut ya, atau baca deskripsi di atas di profil saya lah ya. Dan tentunya berbayar 150.000 untuk setiap kali readingan, dan nggak perlu ditanya berapa pertanyaan karena di sana kita tidak mematok pertanyaannya ya. Dan kalau misalnya kalian ingin energi pasangan kalian yang sudah lama pergi, suami kalian, istri kalian, dan kalian gak bisa move on, ingin dia kembali menarik energinya, bisa kita bantu ya. Misalnya kalian yang melakukan medianya, tidak ada penambahan biaya, saya kasih saja caranya ya. Tapi kalau saya yang melakukannya tentunya pakai mahar ya. Dan atau gimana caranya menghilangkan aura negatif, energi negatif di dalam rumah, seperti itu. Misalnya kalian sering sakit-sakitan atau sering berantem ya, atau rumah yang dilempari tanah kuburan, seperti itu ya. Atau gimana caranya mandi buka aura, atau gimana caranya biar rezeki kita lancar, atau gimana caranya agar menjual rumah lebih cepat laku, atau gimana caranya agar dagangan kita lebih laris, atau banyak lagi yang boleh dipertanyakan pada saat kalian private reading. Oke? Semoga bermanfaat ya setiap readingan yang saya buat ya. Kalau kalian suka silahkan subscribe dong ya. Dan bantu bantu subscribe, belepotan. Bantu subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar setiap video yang aku share kalian dapat notifikasi ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.